pengenalan citra. Penelitian ini membahas implementasi metode gaming clustering dengan teknik pengolahan citra untuk mengidentifikasi jenis sepatu berdasarkan karakteristik visualnya. Tujuannya adalah meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam identifikasi sepatu, terutama dalam aplikasi e-commerce atau inventarisasi produk. Asal penelitiannya ada 3 metode. Yang pertama ada metode efektif. Gaming clustering dikombinasikan dengan pengolahan citra sangat efektif untuk mengklasifikasikan sepatu formal dan santai. Yang kedua ada akurasi tinggi. Penelitian menggunakan 8 citra, 4 formal, 4 santai, menghasilkan akurasi 97%. 7 dari 8 citra teridentifikasi benar. Yang ketiga ada proses klasifikasi, meliputi konversi ruang warna ke lab, segmentasi citra dengan gaming serta ekstraksi fitur bentuk dan tekstur. Pendahuluan otomatisasi klasifikasi objek, perkembangan teknologi pengolahan citra dan algoritma pembelajaran mesin membuka peluang dan otomatisasi termasuk klasifikasi objek berdasarkan gambar. Dalam data mining, pengelompokan data adalah dilakukan dengan metode clustering, salah satu menggunakan algoritma K-means. Sepatu lebih dari sekitar alas kaki ya. Yang pertama ada fungsi lengkap, melindungi kaki secara menyeluruh, tidak hanya bagian bawah. Yang kedua ada elemen fashion, merupakan elemen terpenting dalam industri fashion dan e-commerce. Yang ketiga ada tujuan beragam, digunakan untuk meningkatkan performa keselamatan atau penunjang penampilan, menyortir sepatu secara manual, memakan waktu dan tidak efisien, sehingga diperlukan metode otomatisasi. Yang kelima ada K-means clustering dalam pengolahan citra, pengelompokan data. K-means mengelompokkan data berdasarkan kemiripan fitur seperti warna, bentuk, dan ukuran. Otomatisasi mengotomatiskan proses klasifikasi sepatu dengan presisi tinggi. Algoritma K-means populer karena kesederhanaannya dan efisiensinya dalam membagi data ke dalam cluster. Yang ketiga ada ekstraksi fitur visual. Pemrosesan gambar mengekstrak fitur visual dari gambar sepatu, deteksi tepi, segmentasi warna, ada analisis tekstur. Yang keempat ada kesamaan ciri. Sepatu dengan karakteristik serupa akan terkelompok dalam satu klaster. Tinjauan pustakanya aplikasi K-means. Yang 2023 yang pertama ada produktivitas nanas dari Anissa Fitriani. K-means efektif mengidentifikasi lokasi perkebunan nanas berproduktivitas tinggi dan rendah. Pada 2023 lagi yang kedua pada pemetaan lahan TBS. Abdul Salam Al-Masyur, aplikasi pemetaan pengelompokan areal produksi tandan buah segar dengan K-means. Pada tahun 2024 yang ketiga ada efektivitas media, ada Rizian Asti Wiyanti sama Roni Habibi. K-means mengukur efektivitas media, informasi, dan kepuasan pelanggan. Yang keempat ada 2024 juga ada imbalance data dari Udongki, mengusulkan equilibrium K-means disebut IKM untuk klasterisasi data tidak seimbang, mengungguli algoritma tolak ukur. Pada tahun 2024 ada kematangan markisa juga, Faras Rifki Aufa Siregar, segmentasi kematangan buah markisa berdasarkan kemiripan warna dengan K-means akurasi 87,5%. Saya juga ada part metodologi penelitian. Di situ ada pengumpulan data kayak 8 citra 4
4 formal, 4 santai, dikumpulkan dari berbagai sisi. Yang kedua ada processing, konversi RGB ke lab untuk meningkatkan pemisahan warna. Yang ketiga ada segmentasi citra, ada chemistry clustering memisahkan objek sepatu dari latar belakang. Yang keempat ada ekstraksi fitur, ekstraksi bentuk, geometris dan tekstur, kontras, homogenitas, energi, korelasi. Nah, ini ada dokumentasinya. Yang pertama itu tadi ada data citra sepatu. Ini yang hasil pencarian saya, fotonya contohnya. Nah, ini yang kedua ada citra sepatu dengan udah dikasih efek lah LGBT ke lab. Yang ketiga itu ada penghilangan latar belakang, ada segmentasi citra sepatu dengan chemistry clustering. Yang keempat dan foto kelima ini untuk ekstraksi bentuk dan citra dan ekstraksi tekstur citra. Nah, untuk hasil pembahasan ekstraksi fitur formal metriknya tuh ada 0,12945, eccentricity-nya ada 0,9885, untuk kontrasnya ada 0,08752, terus yang ada correlation-nya ada 0,93117, terus ada yang energinya 0,83588, yang homogeneity ada 0,9812. Untuk ekstraksi fitur sepatu santai ada metriknya ada 0,47175, yang eccentricity-nya ada 0,89902, ada kontrasnya itu ada 0,15405, correlation-nya ada 0,9801, dan energinya ada 0,41372. Yang terakhir ada homogeneity-nya ada 0,97669. Jadi chemistry clustering berhasil mengelompokkan sepatu formal dan santai dengan akurasi 97%, meskipun salah satu citra salah diklasifikasikan. Kesimpulan sarannya adalah efektivitas tinggi. Yang pertama ada meneliti chemistry clustering dengan pengolahan citra sangat efektif untuk identifikasi dan klasifikasi jenis sepatu. Yang kedua, akurasinya sangat baik. Tingkat akurasinya yang baik dicapai dengan penggunaan fitur visual seperti warna, tekstur, dan bentuk. Yang ketiga ada kontribusi signifikan, membantu otomatisasi pengelompokan sepatu di e-commerce, manajemen inventaris, dan sistem rekomendasi. Yang keempat ada pengembangan lanjut, jadi kayak dapat digabungkan dengan deep learning atau antar muka pengguna untuk aplikasi yang lebih praktis. Sekian dari presentasi saya, Bayi Balita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.